Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat Indonesia, izinkan saya, Sikin Hidayat, asal intansi dari SDN Manis 1, CGP Angkatan 9, Kabupaten Majalengka, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Fasilitator saya Ibu Novi Andriati dan pengajar praktik saya Bapak Yudi Hamdan Dardiwi. Kesimpulan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menjadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif yaitu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih ke arah yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi 1 dan 2 itu termasuk pada motivasi ekstrinsik, dan motivasi yang ketiga yaitu adalah motivasi intrinsik. Yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah posisi yang paling ideal yaitu posisi terbaik, posisi manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer yaitu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada paradigma restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sebagai seorang guru harus bisa mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di sekolah. Penerapan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, ketika seorang guru menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu prakarsa perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Budaya positif akan terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu prakarsa perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Budaya positif akan terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Dalam refleksi ini, saya menjawab beberapa buah pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus saya tanamkan dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan sejawat. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Padahal selama ini saya selalu menggunakan penghargaan untuk memotivasi murid. Pertanyaan yang kedua yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah di mana Anda berada setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan tidak tepat, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Seharusnya, yaitu sebagai posisi manajer, dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang bermasalah dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang bermasalah, yaitu bermain bola di dalam kelas dan membuang sampah sembarangan dengan menggunakan langkah-langkah dalam tiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menayakkan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi dan bersemangat untuk terus bermetamorfosis, memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, mengubah paradigma lama dengan paradigma restitusi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah bahwa di SDN Manis 1 sudah banyak kegiatan pembiasaan yang mengarahkan siswa menuju disiplin positif. Sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid-murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah pada posisi guru masih pada paradigma lama stimulus respon dan harus dirubah ke posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Yang saya rasakan sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Perbedaannya adalah ketika saya menggunakan posisi penghukum, posisi teman, pembuat rasa bersalah atau pemantau, kedisiplinan murid itu cenderung bersifat sementara. Sedangkan pada posisi manajer, kedisiplinan murid muncul dari dirinya sendiri atau intrinsik dan bersifat permanen karena muncul dari dalam dirinya sendiri. Sebelum Anda mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Saya pernah, namun saya belum tahu tentang konsep restitusi. Saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu memvalidasi kesalahan dengan memberikan pertanyaan, "Mengapa kamu berbuat seperti itu? Apa alasannya?" Tanpa menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan murid, dan juga belum dibuat keyakinan kelas. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid
agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah, namun dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat lainnya. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.